saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Sikap pemerintah dalam melindungi produk lokal dari serangan barang impor ilegal terus dipertegas. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada Jumat 31 Oktober terjun langsung melakukan inspeksi dadakan di tempat penimbunan pabean Cikarang, Jawa Barat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menegaskan tidak boleh ada lagi toleransi terhadap praktik impor pakaian bekas dan barang ilegal lainnya yang kian menggerus daya saing pelaku usaha lokal. Dari hasil penindakan kali ini, bukan cuma pakaian bekas, tapi juga pakaian last season sampai pakaian baru. Namun, koleksi lama dari luar negeri, ujar Purbaya melalui akun TikTok pribadinya. Menko Purbaya menilai praktik impor pakaian bekas ilegal bukan sekedar pelanggaran administrasi, tetapi ancaman ekonomi nasional. Barang-barang bekas impor, termasuk yang disebut last season, menekan harga pasar dan merugikan jutaan pelaku UMKM, tekstil, dan garmen lokal. Jangan ada lagi impor pakaian ilegal, apalagi pakaian bekas ilegal yang merugikan UMKM dan industri tekstil nasional, tegasnya. Menurut Purbaya, banyak pengrajin dan produsen pakaian dalam negeri yang kehilangan pasar akibat maraknya thrifting impor. Di sisi lain, peredaran barang ilegal juga berpotensi mengurangi penerimaan negara serta membuka celah penyelundupan lintas daerah. Purbaya juga mengapresiasi jajaran Bea dan Cukai atas keberhasilan mereka menindak 2 komunitas ilegal besar, rokok dan pakaian impor. Namun, ia juga menegaskan bahwa pengawasan harus terus diperketat, karena sindikat impor ilegal kini semakin canggih memanfaatkan celah hukum dan digitalisasi perdagangan. Kami akan terus pantau dan tindak tegas pelaku impor ilegal. Ini bukan hanya soal barang, tetapi tentang melindungi industri kita sendiri, tugasnya. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa kebijakan Menteri Keuangan untuk memberantas impor tekstil ilegal harus didukung. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak Iqbal Sofwan mengatakan bahwa apapun bentuk impor ilegal harus ditindak. Impor ilegal itu apapun bentuknya, mau tekstil atau enggak, itu memang harus disikat. Tuh semuanya tuh, ujar Iqbal saat ditemui di IKEA Sutra, Tangerang, Banten, Selasa 4 November 2025. Menurut Iqbal, semua pihak harus mendukung Purbaya yang melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupaya memastikan tidak ada barang dari luar negeri yang masuk ke tanah air secara ilegal. Iqbal bahkan berkelakar bahwa apapun yang bersifat ilegal tidak boleh, termasuk angin. Apapun yang namanya ilegal, yang nggak boleh terjadi gitu ya kan. Apalagi itu tekstil, bahkan angin kalau ilegal nggak boleh juga, kata Iqbal. Adapun proteksi terhadap sektor tekstil, kata Iqbal merupakan tugas Kementerian Teknis di bagian hulu. Sementara itu, pihak Kementerian Perdagangan lebih fokus pada bagaimana pemasaran produk dari dalam negeri. Menurutnya, tidak ada yang perlu ditakutkan dari impor produk, termasuk tekstil, yang dilakukan secara legal. Sebab, komoditas tersebut harus membayar bea tertentu sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Namun, persoalan impor ilegal merupakan persoalan lain yang menyulitkan kondisi perdagangan dalam negeri. Kalau yang ilegal ini agak susah nih, makanya komitmen Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan untuk memberantas impor ilegal patut kita dukung. Apapun impornya, nggak hanya tekstil, tuturnya. Mantan diplomat itu mengatakan bahwa impor ilegal bahkan menghancurkan pasar produk dalam negeri. Ya pasti, namanya juga ilegal, ucapnya. Sebagai informasi, Purbaya gencar menggelar razia di berbagai titik masuk barang impor. Melalui operasi itu, Purbaya berusaha memberantas kegiatan impor tekstil ilegal yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Di antara komoditas tersebut adalah impor pakaian bekas atau thrifting. Hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, saya melakukan kunjungan lapangan ke tempat penimbunan pabean di Cikarang, Jawa Barat, memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif, ujar Purbaya melalui akun TikTok resminya dikutip pada Minggu 2 November 2025. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan.
Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk channel kami. Sampai jumpa di berita RRV Media berikutnya. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media